Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah masih beri kita umur barokah sampai hari yang kesekian dari bulan Ramadan ini. Semoga panjenengan semua diberi umur barokah panjang sampai khatam Ramadan. Sehat walafiat, rezekinya barokah, anak-anak yang soleh solihah, wafat husnul khotimah, ya, dan semoga THR-nya segera turun. Ya, baik. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'in, dan siapa saja yang berusaha mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, kita lanjutkan materi kita. Insyaallah sampai sini insyaallah kemarin. Ya. Apa ini? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita singgung tentang itu apa usul dan apa itu furu', ya. Apa itu usul dan apa itu furu'? Usul wal furu' itu memang diperselisihkan oleh sebagian ulama. Tapi yang memperselisihkan itu pembagian antara usul dan furu' itu tidak. Yang memperselisihkan itu minoritas. Yang mayoritas ulama bersepakat bahwa ada bagian agama yang sifatnya usul itu yang prinsip, dan ada bagian agama yang sifatnya furu', yang tidak prinsip. Itu mayoritas ulama memang membagi kajian agama kita menjadi usul dan furu', ya. Tapi sebagian lagi, dan itu minoritas, menganggap tidak ada usul dan furu'. Semua usul, semua bagian dari kajian agama itu prinsip semua. Tidak ada yang tidak prinsip, ya. Semua prinsip. Nah, kalau mayoritas ulama ada yang itu prinsip, ada yang tidak prinsip. Nah, apa faedah kita untuk mengklasifikasikan masalah agama menjadi prinsip dan tidak prinsip? Bahwa seseorang yang keliru dalam masalah prinsip, usul itu prinsip, ya, berbeda dengan orang yang keliru dalam masalah tidak prinsip, yang furu'. Cara menyikapi perbedaan dalam masalah usul, ini salah tulis, ya, berbeda dengan cara menyikapi perbedaan dalam masalah furu', cabang atau enggak prinsip. Contoh begini,
Kalau kita bisa memahami ini masalah prinsip ini enggak prinsip, maka kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, nanti penyikapan kita terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, beragama bermasyarakat ini, kita bisa membedakan, Bapak-bapak. Contoh, ada nabi palsu di tebing tinggi. Itu masalah prinsip apa enggak prinsip? Prinsip itu, Pak. Enggak bisa dikatakan, oh enggak prinsip. Oh enggak bisa. Jangankan ngaku, sekedar berangan-angan, andai kata ada nabi setelah Nabi Muhammad, para ulama mengkafirkan pelaku ini. Kenapa? Berandai-andai. Sekedar berandai-andai saja. Apalagi ini mengproklamirkan bahwa dia nabi baru. Itu masalah prinsip. Tahu dari mana? Nanti kita habisnya kita ngaji. Sekarang kalau tarawih jumlahnya 11, 23, 39, itu prinsip betul? Enggak prinsip apa prinsip? Enggak prinsip, begitu. Nah, ketika kita tahu ini prinsip dan enggak prinsip, nanti penyikapannya berbeda, Pak. Untuk yang prinsip kita enggak boleh toleransi, enggak boleh, Pak. Semua umat dan ulama ini wajib satu pendapat. Enggak boleh. Kalau ada orang mengaku jadi nabi di tebing tinggi, maka seluruh ulama dan umat ini bersepakat mengatakan orang ini kafir. Begitu, Pak. Tidak ada yang mengatakan ulama, oh tidak apa-apa itu, enggak kafir. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Tapi kalau ada yang mengatakan tarawih itu 11, oh enggak 23, oh enggak 39, itu masalah yang tidak prinsip. Di mana di situ boleh terjadi perbedaan pendapat. Begitu. Nah, ya, menyikapinya itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Menyikapi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang harus kita paham. Ya. Nah, kalau yang prinsip diposisikan sebagai yang tidak prinsip, maka hasilnya liberalisme. Yang prinsip dianggap tidak prinsip, maka terjadi liberalisme. Jadi tadi itu, semua orang boleh jadi nabi, semua orang boleh jadi malaikat Jibril. Liberal, Pak. Ya. Sholawatan di gereja. Wah, ini mana ini? Sholawatan di gereja ini gimana? Apa nggak ada tempat lagi? Di lapangan ada kok, di gereja. Sekarang ada lagi buka bersama di gereja. Jenengan kalau diundang buka bersama di gereja datang enggak? Ada angpaunya, Pak? Ada angpau, datang kasih 500.000 sama makanan nasi kotak 3 tingkat. Datang enggak? Sebentar, Pak, tak istikharah dulu. Wah, gimana? Jenengan kalau datang dipertanyakan. Itu kan enggak apa-apa, Pak. Makannya itu enggak apa-apa, Pak. Masalahnya buka bersama di gereja, itulah yang menjadi masalah. Nanti siap-siap nanti jenengan akan diundang apalagi ke sana. Itu sudah, aduh, sekarang ini sudah enggak jelas ini, Pak. Di rusun mana ini? Dulu saya diamanai di pembinaan agama di bawah tol Dupak. Di bawah tol Dupak itu, Pak. Sekarang udah pindah ke rusun. Itu biasa, Pak. Jam 2 pengajian, ba'da asar kebaktian. Coba, pesertanya sama. Kita tanya, loh kenapa kok hadir, Bu? Lumayan, Pak, sembako. Sembako. Coba ini rusak sudah ini. Ini namanya liberalisme. Prinsip itu, Pak, tidak boleh buat main-main. Ya. Permisivisme, semua boleh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Semua tidak apa-apa jadinya. Karena prinsip dianggap tidak prinsip. Semau gue. Tapi kalau sebaliknya, Pak, yang tidak prinsip diposisikan sebagai
prinsip. Ini enggak prinsip, dianggap prinsip. Yang terjadi apa? Mudah menyesatkan. Nah, beda dikit neraka. Beda dikit sesat. Beda dikit finnar. Beda dikit bid'ah. Hancur ini Pak umat ini nanti. Kenapa? Karena perbedaan itu terjadi pada hal yang boleh. Mawaqi'ul khilaf namanya. Tempat-tempat di mana ulama berbeda pendapat. Kalau ini sudah berbeda pendapat ulama pada konteks ini, maka kita sebagai orang awam jangan mencoba-coba untuk mendahului para ulama. Ini berbeda ulama itu. Sudah berbeda ya sudah berbeda. Jangan sampai kita mengatakan tidak ada perbedaan, harus satu pendapat. Oh, enggak bisa. Berarti kita enggak paham. Ya. Enggak paham tentang fikih. Ya. Ada seorang imam Qatadah insyaallah. Apa itu kalimat beliau? Man lam ya'riful ikhtilaf lam ya'rif raihatul fiqh. Siapa yang enggak pernah menemukan perbedaan dalam masalah fikih, maka dia belum mencium manisnya fikih itu. Fikih itu berbeda itu biasa. Tapi pada hal yang tidak prinsip. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa itu prinsip dan tidak prinsip itu? Ini nggak kelihatan gitu. Coba saya besarkan. Nah, ini ya. Kita coba sini. Ini dalil bagaimana sesuatu hal disebut prinsip. Dan kapan suatu hal disebut tidak prinsip. Suatu hukum permasalahan agama disebut prinsip ketika secara dalil datangnya, maaf ini ada yang kelewatan. Ini nih, maaf. Ini Pak ya. Ini saya nggak bawa ini. Ada pointer Ustaz. Kalau ada Ustaz pinjam Ustaz. Saya lupa bawa. Nah ini dari kekuatan dalilnya. Kalau nggak ada Ustaz. Mohon maaf. Jenengan perhatikan sini, Pak, Bapak, Ibu. Itu ada dalil dari sisi dilalah, ada dari sisi wurud. Mungkin yang jenengan tidak bisa bahasa Arab agak rumit memahami ini agak sulit. Karena ini bahasa Arab, tapi saya buat mudah. Ini ada. Oke. Ini, sekarang. Bapak Ibu perhatikan sini. Dilalah itu artinya apa? Dari sini. Urut itu kualitas dalilnya. Dalil itu kualitasnya apa? Kualitasnya itu mutawatir, kuat atau tidak? Itu saja gampangnya. Kualitas dalil, ya. Kualitas dalil itu namanya urut bahasa Arab. Kalau dilalah maknanya apa? Aspek penunjukan hukum dari dalil itu. Ya. Nah, sekarang kita buat tabel begini maksudnya apa? Kalau dalil itu secara datangnya dari sisi kualitas dalilnya itu qot'i itu maknanya apa? Pasti, kuat, fix. Pasti, kuat, fix, mutlak. Tidak menerima banyak tafsir dan kuat maknanya ini qot'i, ya. Qot'i maknanya jelas, sahih atau mutawatir. Dalil dari sisi penunjukan hukumnya juga qot'i. Begini contohnya, Al-Quranul Karim, ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat. Al-Quran itu dalilnya mutawatir, mboten? Mutawatir itu kuat apa enggak? Kuat. Semua Quran mutawatir semua. Karena dalilnya itu kuat, maka namanya qot'i. Sekarang dari sisi penunjukan hukumnya, apa makna dari tegakkan sholat itu? Perintah untuk sholat. Hukum dalilnya kuat, perintahnya jelas. Ada enggak makna bahwa aqimus sholat itu maknanya disuruh zikir? Enggak.
Aspek hukumnya jelas, disuruh sholat. Maka ketika dalil ini datang, kualitasnya qot'i, aspek hukumnya qot'i jelas, maka hasilnya apa? Usul, prinsip. Maka kalau ada orang enggak sholat, hukumnya apa? Hukumnya apa? Orang enggak sholat, hukumnya apa? Hah? Kafir apa? Enggak. Kafir. Sangar sampean. Dilihat dulu Pak, dilihat. Kalau ada orang Islam enggak sholat, ditanya dulu, kenapa enggak sholat? Aduh, si nunggu pensiun. Kafir enggak? Kafir enggak? Enggak, karena dia nunggu pensiun. Tapi sholat wajib enggak? Ya sholat wajib, tapi si aras-arasen. Nah, berarti dia enggak mengingkari hukum wajibnya sholat. Belum jatuh kafir. Tapi tetap dosa besar. Begitu. Terus yang gimana kalau gini jawabnya? Kenapa enggak sholat? Melaupo sholat, gak nggare sugih. Kafir enggak? Kafir enggak? Kafir ini Pak, bisa kafir ini Pak. Kenapa? Karena dia menolak wajibnya sholat. Nah, bisa difahami bedanya. Nah, maka kalau ada orang enggak sholat, sholat, engkau ai, nunggu bersih. Bersih apa? Haid tak? Enggak haid. Males. Nah, tapi wajib tuh? Wajib. Ya, berarti masih mukmin karena masih mengakui wajibnya sholat. Tapi tetap dosa besar. Dan nanti kalau sudah tobat wajib mengqadha sholat. Bayaran sholatmu sing mbok tinggal. Pirang tahun? Mbok sejak kon enggak sholat yo. 5 tahun. Yo bayaran kabeh. Itu namanya qadha. Dibayar kabeh. Sholatnya yang ditinggalkan. Kenapa? Karena masih dianggap muslim. Nah, itu contoh ya. Nah, jadi ini usul Pak. Tidak ada ulama yang mengatakan boleh tidak sholat, tidak apa-apa. Sholat duhur itu sunnah kok. Sholat duhur kok sunnah? Tidak bisa. Itu namanya usul, prinsip. Nah, kalau qot'i, kalau datang dalilnya itu qot'i begini Pak. Qot'i itu sahih, belum mencapai mutawatir, itu belum bisa sebut qot'i. Kalau mutawatir baru qot'i. Saya kasih contoh ini ya. Ini nanti saya kasihkan ini ya Pak, slide yang lain. Saya cuma ingin jenengan paham. Jadi kalau dalilnya kualitasnya qot'i, aspek hukumnya qot'i, mencapai derajat prinsip. Tapi dalilnya kalau qot'i, aspek hukumnya dhonni, relatif, itu jatuhnya furu', prinsip. Nanti saya kasih contoh. Aspek kualitas dalilnya dhonni, ndak mutlak, relatif maknanya. Aspek hukumnya qot'i, jatuhnya furu', prinsip. Enggak prinsip. Kualitas dalilnya enggak pasti, aspek hukumnya juga enggak pasti, jatuhnya enggak prinsip. Berarti berbagai 4 konteks masalah ini yang paling banyak prinsip atau enggak prinsip? Enggak prinsip. Banyak yang enggak prinsip. Sekarang kita kasih contoh. Baik. Ini perbedaan dulu sebelum saya masih contoh ya. Sebelum masuk contoh. Kalau ada orang berbeda masalah prinsip Pak. Nah, ini perbedaan istilah benar dan salah dalam konteks usul dan furu'. Kalau masalah prinsip, kalau benar namanya al-haq. Kalau salah namanya al-batil. Islam itu hak apa batil? Islam hak. Ini internal masjid tuh ya. Selain Islam, batil apa hak? Batil. Begitu Pak. Agama yang benar apa? Islam. Selain Islam, batil. Itu sudah clear. Jangan mengatakan Islam agama paling benar. Keliru itu.
berarti ada benar, Islam paling benar. Enggak. Islam agama benar, yang lain batil. Itu bedanya, masalah usul. Kalau enggak prinsip gimana? Kalau benar namanya shawab, kalau salah namanya khotok. Maka ketika para ustadz menyampaikan pengajian, taklim, biasanya diakhiri dengan wallahu a'lam bis shawab apa batil bil haq. Wallahu a'lam bil haq gitu. Enggak, kenapa kok enggak hak? Karena yang disampaikan itu bisa jadi ada benernya, ada kelirunya. Nah, gitu Pak. Yang saya sampaikan bisa benar ada benernya, juga mungkin ada kelirunya. Makanya saya mengatakan wallahu a'lam bis-shawab. Demikian pula pendapatnya Syafi'i. Qaulu ghairina khata' yahtamilu shawab. Imam Syafi'i berpendapat, pendapat mazhab kami itu benar, shawab, yahtamilu al-khata', tapi bisa jadi salah. Tapi pendapat mazhab lain, qaulu ghairina khata' yahtamilu shawab. Pendapat mazhab selain Syafi'i itu salah, tapi mungkin juga benar. Nah, di sini perbedaannya. Para ulama salafus saleh itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kalau berpendapat tidak pernah mengklaim pendapatnya paling benar. Tidak. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Ini al-haq sama al-batil dibandingkan as-shawab dengan al-khata'. Jadi ini prinsip begini Pak. Ini terminologinya sudah dibedakan oleh para ulama. Nah, sekarang kita lihat contohnya sekarang. Mari saya lihatkan di filenya dulu. Aja. Ini pakai Word saya sampaikan supaya jenengan tahu bedanya. Nah ini Pak, mohon maaf ini kalau agak terlalu besar. Ya. Ini dalil Pak, contohnya. Ini dalil. Ini tadi penjabaran dari gambar tadi. Contoh surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah setiap pelaku dari keduanya zina yang belum menikah 100 kali. Secara lugas ayat di atas memberikan penjelasan bahwa hukuman bagi seorang pezina adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Bukan dipenjara, bukan dijatuhi hukuman denda, apalagi dinikahkan. Nah, kalau di Indonesia ada perjaka sama gadis zina, diapain? Dinikahkan. Enak. Sakjane gak ngono. Sakjane kudu dicambuk 100 kali. Perhatikan sini Pak, status dalilnya apa? Kualitasnya pasti mutlak karena Al-Qur'an. Al-Quran itu pasti dan mutlak status dalilnya. Bagaimana status dalil aspek penunjukan hukumnya? Pasti dan mutlak. Maksudnya apa yang pasti? Lihat yang merah ini. 100 itu jumlah menunjukkan nominal. 100 kali cambukan. Itu fix. Tidak bisa diartikan lain. Tidak bisa. 101, 100,5, tidak bisa. 100 ya 100. Apa? Tidak bisa ditawar. Tidak bisa dimaknai lain. Begitu maknanya. Nah, kalau ini sudah status dalilnya mutlak, hukumnya juga mutlak, maka namanya prinsip. Wajib sepakat dan tidak ada toleransi dalam perbedaan masalah ini. Tidak boleh ada toleransi, tidak boleh berbeda. Harus satu pendapat. Ini penjabarannya. Sekarang lihat belakang bawahnya. Perhatikan sini Pak. Al-Baqarah 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Wanita cerai, wanita yang dicerai hidup, masa iddahnya 3 kali. Nah, ini kalimat quru ini Pak, perhatikan quru ini. Quru, apa artinya quru? Baik. Quru itu dibentuk jamak dari al-qar'u. Lafaz ini bermakna ganda.
bisa suci, bisa haid. Jadi wanita yang habis dicerai hidup sama suaminya itu ada dua pendapat. Menunggu jeda dirujuk itu 3 kali suci apa 3 kali haid. Nah, berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali suci. Kalau Hambali 3 kali haid. Kan sama aja Pak, beda Pak. Durasinya berbeda. Nah, bagaimana status hukumnya? Dalilnya. Karena Al-Quran maka mutlak. Karena Al-Quran ayatnya, dalilnya Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Karena ada 2 makna, suci atau haid, maka karena maknanya ganda, lebih dari 1, maka hukumnya menjadi relatif. Karena relatif, maka hasilnya adalah tidak prinsip. Kalau enggak prinsip, maka harus berlapang dada. Toleransi. Begitu. Memahami hukum itu seperti itu. Lanjut. 2 lagi nggih. Nah. Sekarang kita lihat konteks yang berikutnya di bawahnya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ini maknanya apa? Coba ini contoh saja. Al-Qur'an Luqman ayat 6 atau di Al-Maidah 38 tentang motong tangan pencuri. Memotong pencuri tangannya. Itu yang disebutkan tangan. Tapi batasannya mana? Potong tangan itu sini, apa sini, apa sini? Apa sini? Di situ perbedaan pendapat para ulama. Ya, contoh lagi ini. Di antara manusia orang yang mempergunakan lahwal hadis, perkataannya tidak berguna. Maksudnya apa? Karena dalilnya Al-Qur'an, tapi aspek hukumnya itu berbeda pendapat. Sebagian memaknai itu lagu, musik. Maka musik hukumnya haram. Karena melihat tafsirnya dari Abdullah bin Abbas. Tapi pendapat ulama lain itu bukan musik. Maknanya bisa bukan musik. Maka karena terjadi perbedaan pendapat, jadilah itu tidak prinsip. Apa yang tidak prinsip? Status hukumnya musik. Ya, dengan catatan tentunya ya. Nah, itu lagi sekarang. Ada 4 kasus, baru 2. Ini yang ketiga. Hadis Nabi Muhammad SAW. La dororo wa la diroro. Hadis Hasan. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh memberikan mudarat tanpa sengaja ataupun sengaja. Atau makna lainnya begini. Atau ini, la nikaha illa biwaliin. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Ini hadisnya masuk kategori kualitas statusnya dhonni, relatif, karena tidak mutawatir. Meskipun sahih misalnya tidak mencapai mutawatir, masuk hukumnya dhonni. Relatif ini dalilnya Pak, enggak mutawatir. Enggak qat'i. Bagaimana aspek hukumnya? Aspek hukumnya jelas. Apa jelasnya? Bahwa nikah itu harus pakai wali. Nikah harus pakai wali. Tapi bagaimana kemudian karena perbedaan pendapat di antara para ulama, di sini aspek hukumnya pasti, tapi status dalilnya itu tidak qat'i, maka hasilnya menjadi tidak prinsip. Karena enggak prinsip, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Mazhab Syafi'i, orang nikah itu wajib pakai wali perempuan itu. Tapi kalau mazhab Hanafi, boleh wanita itu menikah tanpa wali. Maka terjadi perbedaan pendapat. Kalau jenengan mazhabnya apa? Mazhabnya apa? Syafi'i. Kalau nikah tanpa wali, gelem enggak? Enak kan? Enak Pak. Ketemu orang cewek, nikah yuk. Bapak saya, enggak usah bapakmu, enggak usah. Aku mulai langsung. Nah, itu pakai mazhab apa? Hanafi. Tapi dicampur, enggak boleh. Enggak boleh. Karena mencampur mazhab. Nah, hasilnya apa? Enggak prinsip. Karena enggak prinsip, maka harus berlapang dada ketika ada perbedaan pendapat. Yang terakhir, hadis mengangkat tangan saat takbir. Hadis azab kubur. Ya. Hadis ini semua dhonni karena enggak mutawatir.
meskipun sahih tidak mencapai derajat mutawatir. Maka statusnya namanya, hadisnya namanya dhonni, relatif. Bagaimana aspek hukumnya? Aspek hukumnya pun relatif. Kenapa? Kalau angkat tangan saat takbir itu berbeda pendapat memaknainya. Karena berbeda pendapat, maka terjadilah banyak pendapat. Karena banyak pendapat itulah kemudian kita harus memahami bahwa ini tidak prinsip. Kalau nggak prinsip, maka harus berlapang dada. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, dalil itu tidak serta-merta menjadikan sesuatu masalah atau hukum itu punya hukum sebagaimana yang kita bayangkan. Prosesnya itu rumit, bapak-bapak, panjang, sehingga mencapai istinbat hukum. Ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini mubah, ini makruh. Nah, kalau kita sudah paham masalah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, maka kalau kita terjadi perbedaan pendapat di antara umat Islam dalam masalah-masalah amaliyah yang disampaikan petanya tadi itu, banyak berbedanya dibanding sepakatnya, maka kita akan banyak bertambah wawasan bahwa oh ternyata umat Islam ini perbedaannya pendapatnya cukup luas. Perbedaan pendapatnya cukup banyak. Nah, sehingga kemudian muncullah kedewasaan dalam diri kita untuk bisa memahami. Oh iya, sampean itu begitu, silahkan. Saya tak begini. Ya, karena masing-masing punya dalil dan punya ulama panutan. Begitu Bapak Ibu. Sampai sini mungkin cukup. Monggo kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Apa tuh? Oke, monggo. Ada yang mau nanya, saya persilakan. Ada yang mau nanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya. Yang diterangkan tadi kan kebanyakan itu ulama-ulama yang notabene itu di Sunni ya Ustaz ya? Ya, Ahlussunnah. Bagaimana kita menanggapi terkait buruk ketika kita menghadapi yang notabene katakan Sunni sama Syiah gitu. Kan sama-sama Islamnya. Ya. Tapi kan di situ banyak pendapat-pendapat ulama yang mungkin saja berbeda. Mungkin cukup itu. Makasih. Iya, Sunnah dan Syiah, Ahlussunnah dan Syiah. Begini. Kalau perbendaharaan saya tentang Syiah terbatas ya. Tapi secara garis besar begini. Referensinya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah itu berbeda. Referensi. Kalau jenengan cari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Ampel banyak enggak dijual? Banyak. Tapi kalau jenengan cari kitab Al-Kafinya orang Syiah, kitab hadisnya orang Syiah, Al-Kafi namanya, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Mungkin karena ini pusatnya Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga tidak mungkin dijual kitab-kitab hadis Syiah. Dan dari sisi periwayatan, Ahlussunnah wal Jamaah itu sisi periwayatan hadisnya itu sudah settle, sudah mantap sekali, bisa dilacak Pak. Tapi kalau dari sisi periwayatan para perawi kitab hadis di Al-Kafi itu banyak tanakut, banyak kontradiksi, banyak ittirab, kegoncangan riwayat. Bahkan ada yang masuk mustahil. Mustahil maksudnya begini, ada perawi disebut-sebut ketemu sama perawi di atasnya, padahal beda jauhnya ratusan tahun. Kan tidak mungkin ketemu. Tidak mungkin ketemu Pak. Karena nggak mungkin ketemu kalau ini dibawa ke sistem takhrij atau menyeleksi hadis, bisa jadi hadis-hadis yang di kitab Syiah itu tertolak semua Pak. Memakai SOP-nya Ahlussunnah wal
jamaah. Maka orang Syiah itu fikihnya berbeda akhirnya. Makanya kalau Ahlussunnah jamaah nikah apa namanya? Mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Nikah kontrak, Pak. Misalnya kita ketemu sama seorang gadis, terus sudah senang ya, kita senang, saya senang sama sampean, sama saya. Kita nikah yuk, nikah. Berapa lama? 1 bulan aja ya, 1 bulan. 1 bulan nikahnya, maharnya sekian. Nanti 1 bulan selesai otomatis cerai. Enak enggak? Pak, halo. Kalau dibolehkan mau nyoba enggak? Ketane akeh sing pengin iki. Banyak peminatnya banyak. Tapi itu sudah diharamkan dalam khasanah fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di Syiah masih dihalalkan. Masih dihalalkan. Makanya yang terjadi di puncak itu, Pak, di puncak itu loh yang katanya banyak orang nikah mut'ah itu bukan nikah mut'ah sebenarnya. Nyun sewu nggih, pelacuran. Tapi atas nama nikah mut'ah. Di puncak kan ada orang-orang Arab, sampai di puncak itu ada wilayah yang toko-tokonya itu label-label bannernya itu semua bahasa Arab. Karena di masa-masa tertentu, musim tertentu banyak turis dari bukan Arab Saudi itu. Saya nggak tahu dari mana. Tapi yang jelas itu banyak orang Syiahnya datang ke Indonesia, pelesir, terus nikah kontrak sama nyun sewu pelacur-pelacur di puncak sana itu. Tapi dilabeli nikah mut'ah. Aslinya perzinahan. Begitu, secara fikih sudah apa? Secara sumber marojiknya itu, marjaknya itu sudah berbeda. Maka nanti istimbat dan derivat hukumnya pun akan berbeda. Berbeda sekali. Makanya orang Syiah sama orang Ahlussunnah tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Karena referensinya berbeda, standarnya berbeda. Nah, begitu. Tapi tidak bisa dikatakan kafir. Enggak semua Syiah itu kafir. Kita harus tafsil, harus dirinci. Selama tidak merusak, tidak melanggar prinsip-prinsip yang usul dalam Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah, tidak bisa disebut kafir, ya. Karena ada Syiah yang paling dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu agak mirip sama saudara kita NU lah. Agak mirip-mirip. Ya, Syiah Zaidiyah. Begitu. Yang kafir siapa? Yang mengatakan Ali Tuhan, ya kafir. Yang mengatakan Quran tidak lengkap, ya kafir. Tapi kalau hanya mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar, tidak kafir. Ini hanya masalah memandang sahabat Nabi mana yang lebih utama dari yang lainnya. Begitu nggih? Mohon maaf. Sudah habis waktunya nggih? Sampun nggih? Cukup? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini jelas kurang ini waktunya. Karena ini kalau ngaji di sama ustadz sama syekh atau di kuliah ini bisa berapa SKS ini. Jenengan ngaji setengah jam. Saya yakin belum paham. Belum paham. Tidak apa-apa. Tapi sementara pesan dari kita ngaji tema ini adalah jangan gampang menyalah-nyalahkan amaliyah saudara kita yang berbeda dengan kita. Selama mereka punya dalil. Selama mereka punya ulama panutan. Nah, kalau kita sudah paham ini dengan baik, insya Allah enggak terjadi yang namanya pembubaran pengajian. Pengajian bubarkan itu kan dari sini sumbernya. Tidak paham mana yang prinsip dan tidak prinsip. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.